Bayangkan Anda adalah seorang penjajah. Tugas Anda adalah menaklukkan, mengeruk kekayaan dan tunduk pada kekuasaan. Tapi saat Anda menginjakkan kaki di sebuah pulau bernama Jawa, Anda justru terdiam. Bukannya menemukan bangsa yang primitif, Anda justru menemukan rahasia terkubur di bawah tanah, di balik hutan, dan di atas awan. Rahasia yang membuat Anda sadar bahwa bangsa yang Anda jajah ini dulunya adalah raksasa dunia. Nama pria itu adalah Thomas Stamford Raffles. Dan buku ini, The History of Java, bukanlah sekadar laporan administrasi kolonial. Bagi sebagian orang, ini adalah surat cinta. Bagi yang lain, ini adalah pengakuan jujur seorang penakluk yang akhirnya takluk oleh kebesaran peradaban korbannya. Hari ini kita akan melihat Jawa dari mata Raffles. Kita akan mendaki dataran tinggi yang membeku, menemukan piramida yang tak seharusnya ada, dan menyeberang ke pulau yang menjadi mesin waktu masa lalu. Siapkan diri Anda, karena apa yang Raffles temukan 200 tahun lalu akan mengubah cara Anda melihat diri Anda sendiri hari ini. Perjalanan ini dimulai dari sebuah laporan misterius tentang dataran tinggi yang membeku di Jawa Tengah. Sebuah tempat yang nantinya ia sebut sebagai kota para dewa, Dieng. Kota yang hilang di atas awan. Tahun itu adalah 1811. Dunia sedang terbakar oleh Perang Napoleon. Di belahan bumi timur, sebuah armada raksasa Inggris, lebih dari 100 kapal kira-kira, muncul di Cakrawala, Batavia. Misi mereka jelas, merebut Jawa dari tangan Belanda yang saat itu berada di bawah kendali Prancis. Di atas salah satu kapal itu berdiri seorang pria muda, baru berusia 30 tahun, namanya Thomas Stamford Raffles. Saat kakinya menyentuh tanah Jawa, ia datang sebagai penakluk. Ia datang untuk mengelola sebuah koloni, sebuah pulau yang dalam benak orang Eropa saat itu hanyalah penghasil rempah-rempah, kopi, dan tanah jajahan yang diperintah oleh penduduk yang mereka anggap primitif. Tapi, Raffles segera menyadari bahwa ia salah besar. Saat debu peperangan mereda, Raffles tidak hanya duduk di kursi gubernur di Batavia. Ia mulai menjelajah. Dan apa yang ia temukan di pedalaman hutan Jawa mengguncang logikanya. Ia menyadari bahwa ia tidak sedang berdiri di atas tanah liar, melainkan di atas kuburan sebuah peradaban raksasa yang telah lama tertidur. Sebuah peradaban yang jejak kemegahannya tertulis bukan di atas kertas, melainkan terpahat pada batu andesit yang biso. Raffles menemukan bahwa Jawa adalah Taproben atau pulau suci para dewa yang disebut dalam legenda kuno. Dan tidak ada tempat yang membuktikan hal ini lebih dramatis daripada sebuah daratan tinggi misterius yang tertutup kabut abadi di Jawa Tengah. Tempat yang disebut oleh penduduk lokal sebagai tempat tinggal para dewa. Hari ini kita akan membuka halaman The History of Java dan mendaki kembali jejak kaki Raffles menuju kota para dewa yang hilang. Kota para dewa. Jauh di pedalaman diapit oleh Gunung Sindoro dan Pegunungan Tegal, terdapat sebuah dataran tinggi vulkanik yang sunyi. Raffles menyebutnya Gunung Dieng atau Gunung Perahu karena bentuknya yang menyerupai lambung kapal terbalik. Saat tim ekspedisi Raffles mencapai ketinggian ini atau sekitar 600 kaki lebih dari di tanah sekitarnya, mereka tidak menemukan hutan belantara biasa. Mereka menemukan sisa-sisa sebuah kota metropolitan kuno yang didedikasikan untuk pemujaan. Bayangkan keheranan Raffles. Di tengah sunyinya puncak gunung, ia menemukan bukti rekayasa teknik yang mencengangkan. Akses menuju dataran tinggi ini bukanlah jalan setapak tanah liat, melainkan konstruksi batu yang masif.
Raffles mencatat sebuah detail yang sering luput dari buku sejarah modern. Ia menemukan bahwa untuk mencapai kota para dewa ini, leluhur Jawa kuno telah memahat 4 jalur tangga batu raksasa di 4 sisi bukit yang berbeda. Dan ini bukan tangga biasa. Raffles menulis dengan spesifik bahwa setiap jalur ini terdiri dari tidak kurang dari 1.000 anak tangga. Bayangkan skala proyek ini. Tangga 1.000 langkah yang dibangun dari batu, menembus lereng curam, dirancang untuk menahan beban ribuan peziarah selama berabad-abad. Raffles mencatat bahwa meskipun sebagian telah hancur, kerusakannya bukan karena rapuhnya konstruksi atau dimakan usia, melainkan karena guncangan kekerasan alam vulkanik yang dahsyat. Ini adalah bukti pertama bagi Raffles bahwa ia sedang melihat karya dari sebuah masyarakat yang sangat terorganisir dan maju. Tapi, kejutan sesungguhnya menunggu di atas dataran itu. Saat Raffles dan timnya termasuk Kapten Baker yang ia tugaskan untuk survei, mulai memetakan area tersebut, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Dieng yang kita lihat hari ini dengan segelintir candi yang tersisa hanyalah serpihan kecil dari masa lalu. Berdasarkan survei reruntuhan yang dilakukan selama 3 minggu penuh, Raffles menyimpulkan bahwa dataran tinggi ini dulunya dipenuhi oleh hampir 400 candi. Ya, Anda tidak salah dengar, 400 candi. Dan mereka tidak dibangun sembarangan. Raffles menggambarkan adanya jalan-jalan raya yang lebar dan luas membentang di antara candi-candi tersebut dengan sudut siku-siku yang sempurna. Ini adalah tata kota. Ini adalah urban planning dari masa lalu yang jauh. Sebuah kota suci dengan sistem grid yang rapi, tersembunyi di atas awan, jauh sebelum kota-kota modern di Eropa menata jalan mereka. Raffles mengamati konstruksi bangunan-bangunan ini dengan kekaguman seorang arsitek. Ia mencatat bahwa tembok-temboknya setebal 10 kaki, dibangun dari batu potong yang paling tahan lama tanpa menggunakan semen atau kapur sedikit pun. Batu-batu itu saling mengunci dengan sistem mortise atau taki yang presisi. Bangunan-bangunan ini begitu kokoh, begitu solid, hingga Raffles berpendapat bahwa vegetasi liar, akar pohon beringin yang biasanya menghancurkan candi di dataran rendah, tidak mampu merobohkannya di sini. Kerusakan yang terjadi murni akibat amarah gunung berapi di sekitarnya. Bagi Raffles, Dieng bukan sekadar situs arkeologi. Itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa Jawa pernah dihuni oleh peradaban yang memiliki kemampuan teknik, seni, dan spiritualitas yang sama, yang setara dengan peradaban besar dunia lainnya. Di ketinggian yang dingin itu, di antara kawah yang berasap dan reruntuhan batu, Raffles menyadari bahwa ia sedang menatap wajah asli dari leluhur Jawa. Wajah yang penuh keagungan, disiplin, dan misteri. Namun dia hanyalah pembuka. Di lembah-lembah berikutnya, Raffles akan menemukan sesuatu yang lebih membingungkan. Sebuah piramida yang seolah-olah dipindahkan langsung dari Mesir ke lereng Gunung Lawu. Teka-teki piramida di lereng Lawu. Kita tinggalkan dataran tinggi Dieng dan bergerak ke timur menuju lereng Gunung Lawu. Disinilah Raffles menemukan sesuatu yang lebih membingungkan, sesuatu yang seharusnya tidak ada di Jawa. Pada bulan Mei 1815, Raffles menerima laporan tentang reruntuhan yang baru saja ditemukan penduduk lokal di desa bernama Soko. Saat ia tiba di sana, ia tidak menemukan candi dengan stupa seperti Borobudur atau menara menjulang seperti Prambanan. Apa yang ia lihat membuatnya bertanya-tanya apakah ia masih berada di Jawa. Di hadapannya berdiri sebuah bangunan batu raksasa, bukan berbentuk candi lazimnya, melainkan sebuah piramida terpancung atau truncated pyramid. Bangunan ini tidak memiliki puncak runcing melainkan terpotong rata. Persis seperti monumen-monumen kuno di Mesir atau kuil-kuil suku Maya di Amerika Tengah. Raffles tertegun. Dalam catatannya ia menuliskan spekulasi liarnya. Apakah ada hubungan antara leluhur Jawa dengan peradaban Mesir kuno? Ia melihat kemiripan yang tak bisa diabaikan, bentuk piramida, obelis, dan patung-patung yang menurutnya sepenuhnya bergaya Mesir.
Namun misteri itu semakin dalam. Di pelataran candi, Raffles menemukan 3 patung penyu raksasa yang dipahat dari batu utuh. Ukurannya tidak main-main. Raffles mencatat panjangnya tidak kurang dari 8 kaki atau sekitar 2,4 meter. Penyu-penyu ini memiliki punggung yang datar, seolah-olah didesain sebagai meja persembahan atau atas pilar raksasa. Raffles mencatat bahwa meskipun punggungnya rata, kepalanya dipahat dengan sangat indah dan realistis. Apa fungsi penyu-penyu raksasa ini? Mengapa leluhur Jawa di masa-masa akhir Majapahit ini membangun piramida yang membelakangi gaya arsitektur masa itu? Raffles tidak bisa menjawabnya dengan pasti. Bagi Raffles, sukuh adalah anomali. Sebuah teka-teki batu yang berdiri sunyi di tepi hutan menyimpan rahasia peradaban yang mungkin jauh lebih kompleks dari yang kita duga. Bali, cermin masa lalu. Namun, penemuan terbesar Raffles tentang Jawa kuno justru tidak ia temukan di tanah Jawa melainkan di seberang selat sempit di timur Pulau Bali. Bagi Raffles, Bali bukan sekadar pulau tetangga, Bali adalah kapsul waktu. Ketika kerajaan Majapahit runtuh di akhir abad ke-15 akibat desakan Islam, para pendeta, bangsawan dan seniman Jawa melarikan diri ke Bali. Di sanalah Raffles menyadari peradaban Jawa kuno tidak mati, ia hanya dibekukan oleh waktu. Raffles menyebut Bali sebagai komentar hidup atas kondisi penduduk Jawa di masa lampau. Raffles melakukan pengamatan sosiologis yang sangat tajam. Ia melihat perbedaan karakter yang mencolok antara orang Jawa dan orang Bali di masanya. Orang Jawa di masa Raffles setelah berabad-abad di bawah feudalisme Mataram dan kolonialisme Eropa digambarkan sebagai sosok yang halus namun tertindas. Namun di Bali, Raffles menemukan manusia yang berbeda. Ia mencatat bahwa orang Bali memiliki tubuh yang lebih besar, lebih kuat dan lebih berotot dibandingkan orang Jawa. Tapi lebih dari sekedar fisik, mentalitas merekalah yang memukau Raffles. Ia menggambarkan orang Bali sebagai manusia yang aktif, giat dan berani. Mereka memiliki semangat kemerdekaan yang masih menyala. Tatapan mereka tidak menunduk, melainkan terbuka dan terus terang. Mereka belum dipatahkan oleh penindasan feodal yang berlebihan. Di Bali, Raffles menemukan sistem kasta Hindu yang masih utuh. Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sistem yang di Jawa telah lama luntur. Ia juga menemukan bahwa literatur Kawi, bahasa sastra Jawa kuno, masih dipahami dan dijaga kesuciannya oleh para pendeta Bali. Bagi Raffles, menyeberang ke Bali adalah seperti melangkah masuk ke mesin waktu, kembali ke era kejayaan Majapahit. Ia menyimpulkan bahwa apa yang ia lihat di Bali, keberaniannya, seninya, dan struktur sosialnya adalah wajah asli leluhur orang Jawa sebelum roda sejarah mengubah segalanya. Sejarah adalah identitas. Dari kota para dewa yang tersembunyi di awan Dieng ke piramida misterius di lereng Lawu hingga ke kebudayaan yang hidup di Bali. Thomas Stamford Raffles datang sebagai penjajah tetapi ia pulang sebagai seorang pengagum. Buku The History of Java bukan sekadar laporan administrasi kolonial. Itu adalah surat cinta sekaligus pengakuan jujur bahwa bangsa di kepulauan ini pernah mencapai puncak peradaban yang setara bahkan mungkin melampaui bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Raffles mengajarkan kita satu hal penting, sejarah bukan hanya tentang angka, tahun, dan reruntuhan batu yang bisu. Sejarah adalah identitas. Darah para pembangun piramida suku, darah para insinyur yang meratakan puncak Dieng, dan semangat membara yang dilihat Raffles di Bali masih mengalir di nadi kita hari ini. Tugas kita bukan hanya menjaga batunya, tapi menjaga jiwanya. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan sebarkan video ini agar kita tidak lupa siapa kita sebenarnya.